Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Risdawati dari kelas 28D, NIM 1847241056. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai cara mengajar materi pembelajaran IPA di SD atau cara seorang guru untuk mengajarkan mata pelajaran IPA di sekolah dasar. Baiklah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pada buku pedoman belajar mengajar terdapat 6 prinsip yang harus diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengacu pada tujuan. Artinya, tujuan harus sesuai dengan kurikuler dengan tujuan instruksional dalam setiap pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu keluasan dalam hal penyesuaian waktu, yaitu di dalamnya penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, penggunaan sarana dan bahan belajar, serta penyesuaian waktu dalam penggunaan bahan pembelajaran setiap satu satuan waktu tertentu. Yang ketiga yaitu kesesuaian dalam hal tingkat usia. Artinya, tingkat pemahaman dapat dipengaruhi oleh usia, yaitu seperti dalam keadaan di daerah siswa masing-masing. Selanjutnya yaitu kesinambungan antara bahan belajar teoritis dengan kegiatan-kegiatan nyata. Prinsip selanjutnya yaitu kesinambungan bahan pembelajaran yang ada di SD. Prinsip yang terakhir yaitu belajar aktif kooperatif baik secara mental, fisik maupun sosial. Nah, dalam mengajarkan mata pelajaran IPA, sebagai seorang guru harus mengolaborasikan 6 prinsip tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh materi IPA yang ada pada kelas 5, tema 4 yaitu sehat itu penting, subtema 2 yaitu gangguan pada sistem peredaran darah. Adapun kompetensi dasar cakupan IPA pada tema tersebut yaitu yang pertama, memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang kedua yaitu menyajikan karya tentang organ peredaran darah. Selanjutnya, indikator cakupan IPA. Adapun indikator cakupan IPA pada tema tersebut yaitu yang pertama, menganalisis macam-macam gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang kedua, membandingkan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Selanjutnya yaitu membuat tabel tentang berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Adapun materi IPA dalam tema 4 subtema 2 di kelas 5 tersebut, yang pertama yaitu pengertian gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia yang disebabkan baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Gangguan atau kelainan pada peredaran darah manusia terbagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu kelainan pada pembuluh darah dan yang kedua yaitu kelainan pada darah. Artinya kelainan pada pembuluh darah yaitu kelainan yang terjadi pada pembuluh darah manusia tersebut. Sedangkan kelainan yang terjadi pada darah artinya kelainan yang ada dalam darah kita. Ada beberapa kelainan pada pembuluh darah yang disebut dengan penyakit. Yang pertama yaitu sklerosis, yang kedua serangan jantung, yang ketiga tumor jantung, yang keempat stroke, yang kelima hipertensi, yang keenam hipotensi, dan yang ketujuh adalah varises. Sklerosis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh tumpukan lemak di bagian bawah lapisan dinding arteri. Sedangkan serangan jantung adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh rusaknya jantung otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Yang ketiga yaitu tumor jantung. Tumor jantung adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan abnormal, bisa berupa kanker ganas ataupun non-kanker. Selanjutnya yaitu stroke. Stroke adalah sebuah jenis penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Selanjutnya yaitu hipertensi. Hipertensi adalah suatu jenis penyakit yaitu yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm Hg. Kebalikan dari hipertensi yaitu hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh tekanan darahnya kurang dari 90 per 60 mm Hg. Selanjutnya yaitu varises. Varises adalah suatu kelainan atau suatu penyakit yang disebabkan oleh pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh darah tersebut. Varises ditandai dengan pembuluh darah vena yang berwarna ungu atau biru gelap dan tampak bengkak atau menonjol. Nah, itulah beberapa kelainan pada pembuluh darah. Selanjutnya kita beralih pada kelainan pada darah. Sebelum kita lanjut ke kelainan pada darah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari darah itu sendiri. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dari sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen yang paling penting dalam tubuh manusia karena mempengaruhi semua kinerja organ tubuh manusia. Oleh karena itu, kita hendaknya menjaga seperti jantung, pembuluh darah, dan lainnya. Nah, itulah pengertian darah. Selanjutnya kita beralih ke gangguan atau kelainan pada darah. Kelainan pada darah yang pertama yaitu anemia. Anemia adalah penyakit ini ditandai dengan kurangnya eritrosit atau jumlah eritrosit kurang daripada keadaan normal. Orang yang menderita penyakit tersebut atau penyakit anemia itu memiliki ciri-ciri pucat,
lesu, sakit kepala, dan gangguan pada saat menstruasi. Yang kedua yaitu kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan karena sel-sel darah putih atau leukosit yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kelainan pada darah selanjutnya yaitu limfoma. Limfoma merupakan kanker darah yang berkembang di dalam sistem getah bening. Sel darah putih pada organ yang mengalami limfoma akan menjadi ganas, menyebar secara abnormal, dan berlipat ganda tanpa terkecuali. Bukan hanya mempengaruhi sel darah merah dan sel darah putih, kelainan darah ini juga dapat terjadi pada trombosit. Di bawah ini jenis-jenis kelainan dari darah, trombosit, dan pembekuan darah, yaitu yang pertama idiopatik trombosipenia purpura. Yang kedua yaitu penyakit von Willebrand. Yang ketiga yaitu hemofilia. Nah, kelainan selanjutnya yaitu penyakit yang disebut dengan anemia sel sabit. Anemia sel sabit merupakan suatu kondisi yang membuat sel darah merah menjadi lengket dan kaku hingga menghambat aliran darah. Anemia sel sabit merupakan penyakit genetik atau penderita kondisi ini bisa mengalami kerusakan organ tubuh dan rasa sakit yang tidak tertahankan. Atau anemia sel sabit ini merupakan penyakit turunan dari keluarga. Selanjutnya yaitu polistemia. Polistemia adalah suatu jenis kelainan darah akibat kelainan darah itu sendiri. Darah menjadi terlalu kental akibat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Kondisi ini dapat meningkatkan resiko penggumpalan darah, sehingga stroke dan serangan jantung, sehingga mengganggu sel darah merah. Ada beberapa jenis kelainan yang berdampak kepada sel darah putih. Selanjutnya yaitu anemia aplastik. Anemia aplastik merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika sumsum tulang tidak menghasilkan cukup banyak sel darah merah. Salah satu sel darah merah anemia aplastik belum diketahui penyebabnya, tetapi diduga dipicu oleh infeksi virus, penyakit autoimun, efek samping penggunaan obat, kemoterapi, hingga disebabkan oleh kehamilan. Kelainan selanjutnya yaitu sindrom antifosfolipid. Sindrom antifosfolipid adalah gangguan pada sistem imun yang dapat meningkatkan resiko terjadinya penggumpalan darah. Pada kondisi ini, sistem imun menghasilkan antibodi abnormal yang disebut dengan antibodi antifosfolipid. Antibodi tersebut menyerang protein pada lemak dan menyebabkan darah lebih mudah menggumpal. Nah, setelah kita mengetahui beberapa kelainan atau gangguan pada pembuluh darah dan pada darah, kita harus melakukan pencegahan. Adapun yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita harus memastikan memiliki pola makan yang sehat. Artinya, kita perlu mengonsumsi makanan yang mengandung gizi dan mendukung kesehatan jantung,
dan peredaran darah. Salah satunya yaitu mencukupi kebutuhan zat besi, karena zat besi berfungsi untuk membentuk sel darah merah. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, hindari terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berlemak. Juga kita harus istirahat yang cukup dan menjaga semua organ pada tubuh kita. Nah, itulah cara untuk mengajarkan IPA di SD serta contoh materi yang ada pada kelas 5 subtema 4 tema 4 subtema 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.